Stop dong, jangan makan di sini. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Nah, kembali lagi dengan saya Riksi dari Vinci ID. Kali ini saya lagi ada di Vinci Plus. Nah, ini mau review untuk jok mobil Toyota Innova Reborn nih yang udah selesai. Tapi sebelum itu ada pengerjaan beberapa yang di bagian eksteriornya. Jadi untuk bagian eksterior ini apa aja pengerjaannya? Ada PPF sama nano coating keramik. Jadi untuk bodinya ini udah dilapisin PPF. Ini jenisnya yang TPU itu 200 mikron ya. Jadi untuk kena stone chip ataupun baret dari kuku nanti bisa self healing sendiri dia kalau kena panas terik matahari. Dan lagi untuk ending dari pengerjaan PPF ini dia dilapisin nano coating keramik, makanya untuk glossnya itu jadi lebih semakin gloss, itu bisa naik sekitar, kan kalau dari PPF kan 40%, jadi tambah lagi 10%, jadinya kelihatannya tuh kayak basah banget ya. Ini untuk bagian interiornya, jadi bagian interior itu apa aja yang dikerjakan seperti biasa, ada door trim, ada console head, ada jok, dan ada karpet dasar. Ini mulai dari door trimnya dulu. Ini untuk kalian yang suka door trimnya kombinasi atau misalkan nggak mau kelihatan yang polos aja, itu bisa dikombinasi kayak gini. Ada karbon, terus ada warna hitam. Tapi kalau misalkan mau dibikin list merah, list biru, list hijau, pink, bisa. Lalu di bagian joknya ini agak customnya dari kombinasi, dari model. Nah ini modelnya tuh beberapa tuh disatukan, jadi kayak ada model yang bisa dibilang tuh kayak transformer nih. Di bagian sininya ada stitching gitu, dibikin kayak nge-V lurus, ini sama bawahnya juga. Nah terus di sini ada bagian list. Ini sebenarnya kalau list kayak gini bisa juga dikombinasi nih, tapi karena customer maunya lebih kelihatan apa ya, yang enggak gitu kelihatan rame, jadi ini dibikin polos aja. Tapi di sini ada kombinasi karbon biar sama kayak si bagian pintu yang tadi kalian lihat. Terus di bagian depan sini, di bagian sini, di bagian punggung itu dikasih perforate untuk sirkulasi udara buat kalian yang suka perjalanan jauh, jadi lebih adem. Sambil duduk ya, biar enak nih reviewnya nih. Ini juga pengerjaan joknya udah penambahan busa juga nih. Di sini ada console head. Ini console head yang atau bisa dibilang console box, ini udah penambahan busa tuh. Soalnya kan kalau tipe G yang baru itu kan nggak ada busanya, ini udah tambahin busa. Ini ada jahitan, ada single stitch-nya. Ini rapih banget tuh. Bisa dilihat dari sini. Terus ada double stitch-nya juga rapi. Di sini juga kelihatan ya, double stitch, single stitch. Ini kalau nama modelnya kalau nggak salah ya, udah lama nggak bikin sih. Cuman ini karena di banyak kombinasinya, nggak ada alis kayak gini-gini. Tapi bisa dibilang ini stitching mid series. Sama saya ada lupa nih di bagian sini. Di bagian sini itu kenapa polos? Karena anggap aja gini, kita kan perjalanan jauh ya, suka minum, suka makan, tumpah sini. PR kan kalau pakai yang favorit, makanya dibuat polos. Ayo lanjut ke belakang dulu yuk, baris duanya. Nah, makin bingung lagi kan kalian, depannya ada bintik, ininya nggak ada bintik. Mau tahu? Jadi gini, dijelasin lagi, kenapa bagian tengah dan belakang itu nggak ada perforate. Karena buat kalian yang ada keluarga, yang ada baby ataupun suka perjalanan keluarga bareng sama saudara, itu kan ada anak kecil tuh pasti makan di ini. Nggak mungkin dong kalian, stop dong, jangan makan di sini, ntar sama sombong. Kita nggak boleh kayak gitu sama saudara ya kan. Jadi begitu fungsinya. Depannya ada sandaran di ini perforate biar lebih adem, cuma belakangnya polos aja jadi lebih mudah dibersihkan. Tapi untuk kombinasi nggak jauh beda sama kayak depan. Di sini ada karbon, is piping karbon disebutnya. Terus di sini juga ada motif stitching mid series-nya. Sama ada listnya, benangnya pun juga sama. Ini warna dark brown. Jadi untuk kalian nggak perlu khawatir kalau misalkan agak belang sedikit, tapi kan nggak terlalu jauh beda ya. Yang penting memaksimalkan fungsinya, bukan kombinasinya. Nah di sini lanjut lagi ke bagian bawah dulu. Nah lanjut lagi ke karpet dasarnya. Tadi kan saya ada review. Nah ini karpet dasarnya tuh. Kurang cakep apa lagi coba. Jadi ini fungsinya karpet dasar. Jadi fungsinya karpet dasar ini kalau tumpah makanan atau misalkan ke pasar, taruh di bawah sini jadi nggak amis, tinggal dilap aja. Dan lagi debu tuh nggak nempel yang ke si bludru. Yang ini kan soalnya basic si floornya dia kan bludru kayak gini, makanya dilapisin karpet dengan berbahan sintetis. Habis itu dikasih EvaFoam 2 mili, makanya jadi lebih tebal dan lebih mengikuti pola bentuk dasarnya si Innova. Nah, jadi gitu aja untuk review interior dan eksterior
pengerjaan di Vinci ID karena untuk pengerjaan jok itu adanya di Alam Sutra. Jadi kayak misalkan interior kayak plafon, door trim, konsul, karpet dasar, dan lain di bagian interiornya. Tapi untuk yang eksterior kayak nano coating seramik, kaca film, terus PPF, dari Hydro, TPU itu ada di Vinci Plus ID yang di Gading Serpong. Jadi kalian bisa lihat nih, ini terhighlight banget di pinggir jalan di Ruko Mendrisio di daerah Tangerang. Nah, untuk pengerjaan kalian nggak perlu khawatir, itu ada dua opsi seperti biasa, ada home delivery atau misalkan datang. Kalau pengerjaan jok bisa datang 1 hari selesai, kalau untuk pengerjaan coating itu 2 hari selesai. Kalau kaca film 1 hari selesai, kalau untuk pengerjaan PPF itu 7 hari atau 5 hari selesai. Jadi untuk kalian mau perawatan mobil mudah dan nggak perlu repot, bisa follow aja Vinci ID dan Vinci Plus ID untuk pengerjaan rapi dan presisi. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Thank you.